Soalan nyusun menteri-menteri itu hak prerogatifnya Pak Prabowo ya. Dan Bang Jul ini salah satu pengusung utama atau pengusung utama Pak Prabowo. Kami tidak ada kekhawatiran masalah jumlah menteri Mbak atau di kabinet, nggak ada. Komunikasi kami dengan Pak Prabowo, Mas Ahy dengan Pak Prabowo itu sangat-sangat baik, termasuk mengenai rencana-rencana ke depan. Jadi kalau kami percaya betul sama beliau, jadi nggak ada kekhawatiran. Pemilu Presiden 2024 resmi selesai. KPU menyatakan pasangan 02 Prabowo Gibran menjadi pemenang pemilu presiden. Kini peta koalisi dan jatah kursi menteri pun mulai jadi pembicaraan. Apalagi sejumlah partai politik yang saat Pilpres berseberangan kini berubah menjadi teman dan bergabung dalam koalisi pemerintahan. Memang sejak dinyatakan unggul di Pilpres Februari lalu, Prabowo sudah menyatakan akan merangkul semua pihak untuk bisa bekerja sama 5 tahun mendatang. Jika semua parpol berada dalam satu barisan koalisi besar, akankah demokrasi bisa berjalan tanpa adanya oposisi yang akan menjadi penyeimbang? Inilah Satu Meja The Forum berebut kursi menteri. Pilpres 2024 resmi dinyatakan selesai. Pasangan 02 Prabowo Gibran dinyatakan menjadi pemenang dan mulai bersiap melenggang ke istana. Posisi partai koalisi dan kursi menteri pun mulai jadi pembicaraan. Apalagi sejumlah parpol yang saat Pilpres berseberangan kini berubah menjadi teman yang akan bergabung dalam koalisi pemerintahan. Sebut saja Partai Nasdem dan PKB yang kini dengan jelas menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Meski sebelumnya kencang bicara soal perubahan. Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintah, saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan Nasdem. PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Sebagai salah satu pengusung dan pendukung Prabowo Gibran, Partai Golkar mengaku tak khawatir jatah kursi menteri mereka akan berkurang, meski sejumlah partai di luar koalisi Indonesia Maju mengaku mendukung Prabowo Gibran. Saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri, yang itu rumusan itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik, terutama yang di koalisi Indonesia Maju. Jadi kalaupun kemudian nanti ada partai-partai politik lain yang masuk, tentu saya kira itu sudah ada kesepahaman antara Pak Prabowo dengan ketua umum partai Golkar, ketua umum partai PAN, Demokrat, dan yang lainnya ya. Sementara itu, sebagai ketum Demokrat dan parpol yang mendukung Prabowo Gibran di Pilpres lalu, AHY menyebut koalisi kuat dan solid itu tak harus selalu dalam jumlah besar. Kuat itu bukan berarti selalu paling besar ya. Besar itu satu indikasi, tetapi kuat itu solid. Artinya jangan sampai terkesan besar tetapi kropos. Sejak dinyatakan unggul di Pilpres Februari lalu, Prabowo sudah dengan tegas menyatakan akan merangkul semua pihak untuk bisa bekerja sama 5 tahun mendatang. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Masih ada sekitar 6 bulan lagi sebelum akhirnya Prabowo Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
Tarik-menarik isu koalisi pun semakin kencang, tapi akankah elok jika semua parpol berada dalam koalisi dan satu barisan tanpa adanya oposisi yang menjadi penyeimbang? Berebut kursi menteri adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Malam, Mas Andi. Kemudian ada Mas Wiyadi Wianto, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Mas Wiyadi. Kemudian ada juru bicara PKS, Pipin Sopian. Malam. Assalamualaikum. Malam. Dan ada pemikir kebinekaan Sukidi. Malam, Mas. Malam. Melalui sambungan Zoom ada Saiful Huda, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa. Malam, Mas Huda. Oke, Mas Huda. Saya mulai diskusi dari Mas Wiyadi. Mas Wiyadi, betulkah kemudian Pak Prabowo memang punya keinginan untuk merangkul semua partai politik masuk dalam pemerintahan? Jadi begini, yang dimaksud Pak Prabowo itu adalah merangkul semua elemen dan semua anak bangsa untuk bersama-sama membangun negara ini. Nah, elemen itu kan bisa saja dari berbagai macam partai. Artinya kapabilitas dan kemampuan daripada anak-anak bangsa untuk kita yang dipunyai untuk sama-sama membangun negara ini. Ini adalah platform awalnya Pak Prabowo seperti itu, bahwa menginginkan adanya semua terlibat anak bangsa ini untuk membangun. Artinya semua partai politik, elit-elit partai politik akan masuk dalam pemerintahan? Ya, permasalahannya kita bicara mengenai masalah masuk dalam pemerintahan, ini adalah bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan partai-partai politik yang lain. Karena tentunya setelah kontestasi Pilpres ini, masing-masing kita menghargai semua daripada masing-masing partai, bahwa apakah mereka itu dengan berkomunikasi dengan kita, apakah ikut membangun dalam bentuk yang lain, ataukah bersama-sama dengan kita dalam suatu pemerintahan. Ini masih dalam tahap yang kita harus sampaikan pada saat ini, tetap masih ada pembicaraan-pembicaraan ke depannya. Tapi keinginannya memang mengajak semua partai politik tanpa kecuali masuk dalam pemerintahan. Ya, itu adalah salah satu memang keinginan Pak Prabowo, bahwa semuanya setelah kontestasi presiden ini selesai, kita saatnya untuk membangun. Artinya bersama-sama kita membangun. Oke, setelah Nasdem dan PKB, kemudian kapan bertemu dengan PDIP dan PKS? Ya, ini pertemuan-pertemuan itu tetap komunikasi tetap dijalankan di level-level pimpinan partai dalam komunikasi untuk bagaimana memberikan satu pengertian terhadap visi dan misi, satu visi dan misi. Tapi kita melihat bahwa masing-masing mempunyai batasan-batasan. Jadi misalnya yang belum komunikasi yang belum dengan Pak Prabowo langsung itu adalah PDI Perjuangan menunggu daripada Bumega? Rakernas. Rakernas. Ya kan, Rakernas. Dari PKS juga masih menunggu dari Dewan Suro, kan begitu itu. Tetapi komunikasi tetap terjalin dengan pimpinan-pimpinan. Tapi safari politik itu memang ditujukan untuk merangkul semua kekuatan politik dalam satu barisan di pemerintahan. Saya kira merangkul dalam pengertian kita ini bersama-sama membangun. Ya, merangkul bersama-sama membangun. Artinya begitu kan. Nah, merangkul membangun ini kan perlu ada sesuatu hal yang memang persamaan dalam visi dan misi dulu. Nah, inikah memang pada saat ini ada visi dan misi kita untuk membangun bangsa dan negara, kan harus disamakan dulu. Baru kita bicara mengenai masalah lebih lanjut, apa langkah berikutnya. Oke, baik. Kalau Mas Andi kalau tadi AHY bilang bahwa tak ingin koalisi besar itu keropos. Artinya memang ini sikap sedikit resisten gitu, agar tidak terlalu banyak yang kemudian parpol-parpol di luar yang kemudian masuk, atau gimana? Begini, kalau itu kan, kalau soal koalisi ini tentu saja kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Cuma memang kita juga mengerti bahwa ada kebutuhan Pak Prabowo untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen. Sekarang ini koalisi kami berempat itu masih sekitar 48%. Jadi perlu untuk tambah dukungan lagi, mungkin 1 atau 2 partai, tapi jangan semua. Jangan semua? Jangan semua, karena kan kalau semua tidak ada oposisi. Dan yang penting lagi, siapapun misalnya dari pendukung 01 maupun 03, kalau ada yang
atau yang bergabung masuk dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo itu harus konsisten. Konsisten, jangan ya seperti sekarang ini kan ada kelihatan di dalam pemerintahan tapi rasa oposisi. Jadi harus konsisten. Kalau dalam pemerintahan ya bersama-sama kita untuk membangun bangsa ini dalam konteks koalisi pemerintahan. Bahwa, nah kalau semuanya masuk kan juga jadi tidak sehat demokrasi kita, perlu ada juga yang berada di luar. Nah yang mana yang di luar itu ya kita, yang mana di dalam, mana yang di luar kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Oke, baik. Mas Huda, jadi sebetulnya kalau pertemuan Prabowo dan Caimin, kira-kira Andi tadi mengatakan ya jangan semualah, adalah yang berada di luar. Kalau PKB sebetulnya maunya di mana sih sebetulnya? Ya, prinsipnya waktu pertemuan terakhir kami dengan Pak Prabowo, PKB pada posisi siap menjadi kerjasama dengan pemerintahan baru. Nah, pada level itu urusan menteri, urusan apa sepenuhnya belum jadi bahasan. Tapi prinsipnya PKB ingin membuat dan membuka tradisi siapapun yang kalah pilpres, saya kira selain memberikan selamat, selain membangun komunikasi yang produktif dengan si pemenang, salah satunya yang ingin kami tradisikan agenda perubahan yang sempat diusung oleh pasangan 01, kami titipkan kemarin kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo memberikan apresiasi yang luar biasa. Nah, pada konteks itu saya kira semoga ke depan pengalaman pemerintahnya Mas Andi Malarangeng misalnya, yang sempat bikin koalisi gemuk hampir 90% bahkan waktu itu. Waktu Pak SBY memerintah itu hampir 91% sebenarnya. Ya, sekitar 70%. 70%. Lebih Mas. Ya, oke. Lebih Mas. Oke. Mendekati 80. Nah, pada konteks itu kami ingin check and balances itu tetap harus berjalan. Jadi sikap kritis saya kira tetap harus dikembangkan, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan itu. Tapi persisnya tawaran dari Pak Prabowo kepada PKB apa, Mas Huda? Ya, Pak Prabowo menyampaikan bahwa pemerintahan baru masih butuh dukungan dari partai politik lain, terutama konfigurasi di DPR yang tadi disampaikan oleh Mas Andi baru 48%. Nah, pada konteks itu bagi PKB memang Gus Imin menyampaikan semangatnya adalah melanjutkan. Karena sudah pernah kan membangun koalisi selama 5 tahun ini menjadi bagian di pemerintahnya Pak Jokowi, termasuk di dalamnya kan ada Gerindra. Jadi PKB ingin masuk juga? Ya, intinya sedang dalam proses diskusi. Kita lihat nanti tanggal 20 Oktober. Jadi ingin masuk tapi nunggu 20 Oktober. Pipin Sopian, jadi gimana kalau Andi mengatakan udahlah jangan semuanya juga masuk, kalau PKS persisnya gimana sih maunya? Sampai yang pertama kami setuju sebetulnya. Jadi memang bahasa merangkul semua tidak harus berada di dalam, ya harus ada di luar sebagai kepantasan demokrasi. Kepantasan demokrasi. Karena itu penting ya. Dan PKS akan memilih? Ya sampai saat ini kalau posisi sekarang PKS masih oposisi. Sampai 20 Oktober ya pemerintahan Pak Jokowi. Tapi setelah itu PKS akan mengambil kebijakan. Musyawarah Majelis Syuro 99 anggota Majelis Syuro yang akan memutuskan PKS apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan. Jadi ketika saat ini kita 10 tahun di pemerintahan Pak Jokowi, kami memutuskan untuk di luar pemerintahan karena memang argumentasinya satu adalah kepantasan demokrasi, yang kedua adalah bagaimana kita ingin memberikan pendidikan politik, yang menang silakan menjadi the ruling party, yang kalah silakan berada di luar, dan yang ketiga adalah sebagai corong aspirasi masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasi kritiknya terhadap pemerintahan. Itu yang kami lakukan di pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi kami juga pernah pengalaman 10 tahun di era Pak SBY bareng Bang Andi Malarangeng. Ya kami melihat bahwa maslahat madorotnya waktu itu, maslahatnya lebih banyak ketika di dalam pemerintahan. Jadi memang waktu itu misalnya Menteri Pertanian dari PKS, Pak Anton,
bisa memberikan satu kinerja prestasi yang bagus ketika kita bisa swasembada beras. Mohon maaf, saat ini pemerintahan Pak Jokowi tidak tercapai swasembada beras itu. Jadi dan yang kedua misalnya PKS, ya? ketika Dr. Salim sebagai Menteri Sosial, ya, apa yang terjadi? Ada program pengentasan kemiskinan yang disebut dengan program Keluarga Harapan yang saat ini berlanjut sampai saat ini, dan itu program ini sangat baik untuk pengentasan kemiskinan. Jadi bagi kami memang ketika berada di dalam maupun di luar kita fokus. Makanya menteri-menteri dari PKS selalu ketika menjabat pasti mereka mengundurkan diri atau berhenti menjadi pejabat partai. Jadi memang penting capacity to govern. Jadi kemampuan kita untuk mengelola kemenangan ini penting, ya. Dan ini tentu saya kira siapapun, kami pada posisi tidak berebut menteri karena kami belum memutuskan berada di luar atau di dalam pemerintahan. Baik. Dalam politik memang tidak ada lawan dan kawan abadi selain kepentingan, tapi bagaimana implementasinya? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Oke, masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mas Sukidi, pemikir kebangsaan. Kalau lihat tren politik kontemporer, lawan jadi kawan, kemudian kawan kadang jadi lawan, dan semuanya seakan-akan berjuang untuk kepentingan negara. Ini kepentingan kekuasaan memang untuk memperkuat kekuasaan, untuk kepentingan siapa, Mas Sukidi? Ini sebenarnya menandakan satu fase baru dalam demokrasi kita. Yang dalam situasi bahaya. Kenapa? Dan alarm bahaya demokrasi ini telah dibunyikan sejak tahun 2021 oleh Bill Liddell dan Saiful Muzani ketika keduanya menegaskan bahwa Jokowi telah mengesampingkan demokrasi, dan itu mengakibatkan bahwa demokrasi tidak menjadi prioritas. Yang terjadi adalah kekuasaan yang terpusat pada eksekutif, sehingga kekuasaan eksekutif menjadi begitu tebal. Nah, penebalan kekuasaan pada eksekutif ini adalah tanda lahirnya apa yang saya rujuk dari Pipa Norris dan Ronald Inglehart sebagai populisme otoriter. Perilaku otoriter ini tercermin pada bagaimana keserakan untuk menebalkan kekuasaan pada eksekutif, dan itu membahayakan demokrasi kita. Karena apa? Karena kekuasaan eksekutif yang terlampau tebal, terlampau besar, itu akhirnya berjalan tanpa mekanisme check and balances, baik dari yudikatif maupun dari legislatif. Itu pertama. Yang kedua, keserakan pada kekuasaan eksekutif itu juga ditopang dengan hegemoni terhadap lembaga-lembaga kampus. Pemilihan rektor yang dikendalikan oleh kekuasaan itu membuat profesor, rektor dari seluruh Indonesia itu tidak berani bersuara kritis pada kekuasaan yang pongah. Akhirnya apa? Akhirnya tirani kekuasaan itu menjelma menjadi kesewenang-wenangan, dan itu nyaris tanpa kontrol dari elemen masyarakat sipil dan terutama dari kaum intelektual. Kaum intelektual justru menopang kekuasaan yang tiranik, dan akhirnya demokrasi kita di ujung kematian itu sendiri. Tapi elit berargumen bahwa ini semua memang butuh kekuatan besar untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat ketika geopolitik begitu menekan sehingga butuh kebersamaan, butuh rangkulan gitu. Itulah bahaya dari populisme itu sendiri. Populisme itu memberikan satu pesan bahwa pemimpin merepresentasikan dirinya begitu dekat dengan rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat, akhirnya membunuh partai politik sebagai penjaga gawang demokrasi. Apa yang terjadi adalah penguasa yang terlampau populis, dan ini era yang disebut dengan the age of populist leader. Zaman pemimpin populis terjadi di berbagai dunia dan sekarang terjadi di Indonesia. Itu membuat kekuasaan eksekutif itu menjadi sewenang-wenang. Percaya pada saya bahwa kekuasaan yang terlampau tebal dan besar pada eksekutif itu pasti
bukan hanya mungkin, pasti korup. Dan korupsi, kolusi, dan nepotisme itu menjadi masalah terbesar bangsa ini. Dan itu karena apa? Karena kekuasaan berjalan nyaris tanpa kritik, nyaris tanpa mekanisme check and balances, dan kekuasaan itu berjalan di tengah kelompok masyarakat sipil yang begitu lemah, terhegemoni oleh kekuasaan, sehingga tidak ada kekuatan sipil dan terutama intelektual yang berani bersuara kritis pada kekuasaan. Ingat pesan Bung Hatta, yaitu adalah pangkal dari pendidikan karakter, kata Bung Hatta, adalah mencintai kebenaran. Nah, hari-hari ini ketika kebenaran dihancurkan, batas-batas moral antara baik dan buruk, benar dan salah menjadi begitu blur, kaum intelektual itu bersikap diam dengan tidak berani mengucapkan kebenaran kepada kekuasaan yang pongah. Itulah sebabnya intelektual ini harus dibangunkan, karena tugas utama mereka, meminjam istilah Edward Said, adalah speaking truth to power, berbicara kebenaran pada kekuasaan. Baik, Mas Ukidi. Mas Biadi, pertanyaan saya gini, kalau memang betul keinginan adalah merangkul semuanya masuk, tapi kan undang-undang Kementerian Negara itu kan membatasi kursi menteri cuma 34. Kalau ada wamen ya tambah 34 lagi jadi 68 gitu. Itu gimana mengakomodasi itu? Ya, itu kita jangan berandai-andai lah ya. Jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai. Bisa permasalahan pos kementerian itu kan masih menjadi sesuatu hak prerogatif daripada presiden. Artinya tidak bisa kita membatasi pada saat ini berapa dan berapa jumlahnya. Jadi artinya di sini bahwa identik daripada koalisi ini kan selalu dikatakan adanya pembagian menteri. Tetapi kalau kita melihat bahwa awal pertama kali sekarang ini Pak Prabowo kan menyatukan dulu visi misi terhadap pemerintahan baru ini, keberlanjutan dan juga penyempurnaan. Nah, ini kan dari awal Pak Prabowo mengatakan bahwa keberlanjutan dan penyempurnaan. Penyempurnaan ini masuk menarik yang berada di luar ya, menyuarakan perubahan itu ya? Penyempurnaan dalam pengertian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini akan disempurnakan. Nah, salah satunya yang disampaikan oleh teman-teman dari PKB mengenai masalah perubahan itu bisa juga masuk kepada penyempurnaan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Makanya kan pada saat disampaikan kepada Pak Prabowo dari Gus Muhaimin itu adalah merupakan jadi sekarang kesinambungan dengan perubahan gitu jargonnya? Bukan, tidak ada perubahan itu, penyempurnaan, tetap penyempurnaan. Tetap penyempurnaan. Tetap penyempurnaan. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu, artinya bahwa penyatuan daripada ini adalah, kalau kita lihat juga koalisi yang sekarang ini yang ada, ini adalah koalisi yang Indonesia Maju, Kabinet Indonesia Maju yang sekarang ini kan sebenarnya juga ada dalam PKB dan Nasdem. Artinya kan ini kan koalisi yang sudah berlanjut, ya kan, ada keberlanjutan. Jadi siapapun kalau kita melihat di sini bahwa apakah nanti jadinya koalisi itu semuanya ataukah ada beberapa yang di luar, itu adalah nanti pembicaraan berikutnya terhadap mengenai masalah pada saat 20 Oktober nanti. 20 Oktober. Jadi keberlanjutan ini tapi komunikasi tetap dibangun. Ya kan, untuk bagaimana menyamakan ini. Intinya begini, kita ini dalam koalisi, kita ini butuh yang namanya stabilitas. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan. Mirip Orde Baru ya? Ya, permasalahannya kalau kita tidak stabil, bagaimana kita memberikan suatu pembangunan yang untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan masyarakat. Jadi kita kan bicara kestabilan, bukan kita sama dengan Orde Baru, tetapi kita memang butuh kestabilan. Kita lihat saja bahwa dunia usaha apabila tidak ada kestabilan politik, tidak ada stabilitas keamanan, itu akan kacau. Situasi global pada saat ini membutuhkan Indonesia ini lebih stabil karena apa? Karena secara global situasinya tidak baik-baik saja. Ini dibutuhkan ketahanan daripada internal kita dan kita harus stabil, harus solid, kompak. Nah, ini yang dibutuhkan, bagaimana kita menciptakan pemerintahan baru yang stabil dan membangun negara ini
dan kita mempunyai cita-cita bahwa 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas. Dan kestabilan itu dengan cara mengakomodasi semua kekuatan politik. Bisa dengan cara demikian. Oke, baik. Mas Andi, komunikasi politik dijalankan. Betul nggak sih? Udah ada komunikasi untuk mengubah undang-undang Kementerian Negara? Saya rasa belum sampai di situ. Belum, tapi saya tahu memang artinya dalam yang saya tangkap adalah Pak Prabowo sedang memikirkan desain kabinet. Oke. Karena memang waktunya cukup panjang. Ini kan masih ada sekarang ini 6 bulan lebih. 6 bulan ya, cukup waktunya ya. Cukup waktunya untuk mencoba melihat desain kabinet. Beliau juga orang yang sangat punya pengalaman internasional sehingga juga bisa melihat di negara-negara lain bagaimana desain kabinet, terutama dengan disesuaikan dengan program-program yang sudah disampaikan pada waktu kampanye. Sehingga desain kabinet macam mana? Belum bicara orang. Belum bicara orang. Desain kabinet itu artinya organisasi RUU Kementerian Negara yang akan diubah. Strukturnya misalnya apa sih? Saya belum tahu seberapa bagaimana strukturnya, misalnya tentang makan siang gratis, tentang beliau punya keinginan pemberantasan korupsi misalnya. Macam-macam lah yang kemudian kementerian mana yang pas untuk menangani hal itu, nomenklaturnya mungkin misalnya Menko, berapa Menko yang dibutuhkan, lalu kemudian kementerian misalnya Kementerian Kehutanan yang sekarang ini dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang tadinya berpisah disatukan, apa perlu dipisah lagi? Tapi kan dibatasin 34 Mas Andi. Memang undang-undang sekarang mengatakan 34. Nah, di dalam kerangka itulah yang kemudian diubah. Tapi kan Presiden bisa melakukan desain, misalnya dalam Pak SBY dulu Kementerian Lingkungan Hidup itu berdiri sendiri. Kemudian Pak Jokowi disatukan dengan Kementerian Kehutanan. Nah, sekarang mungkin Pak Prabowo sedang berpikir untuk memisahkan kembali dan membuat Kementerian Penerimaan Negara. Ada juga Kementerian Penerimaan Negara menyatukan misalnya Bea Cukai dan Dirjen Pajak dan sebagainya. Nah, ini semua kan dalam batas-batas undang-undang sekarang pun tetap dimungkinkan untuk terjadinya perubahan-perubahan. Ketika baru pengalaman saya dengan Pak SBY, kira-kira bulan Oktober baru bicara orang. Iya, tapi kan strukturnya kabinetnya harus struktur Kementerian Negara harus diubah dulu kan? Kan yang 34 pun bisa berubah-berubah. Zaman Pak SBY kan tetap sama jumlahnya dengan zaman Pak Jokowi, tapi kan masing-masing presiden bisa membuat nomenklatur berbeda. Tapi perubahan itu untuk mengakomodir banyak yang diajak ya? Kalau soal banyak yang diajak saya belum tahu, tergantung dari Pak Prabowo sendiri, karena memang ada kebutuhan untuk memastikan ada dukungan mayoritas di parlemen. Mas Huda, jadi apakah memang juga sudah terdengar rumor bahwa undang-undang Kementerian Negara ini akan diubah gitu untuk mengakomodasi banyaknya partai-partai politik yang ingin bergabung dalam pemerintahan? Nggak dapat rumor kita. Nggak dapat ya? Tapi dibicarakan. PKB termasuk tahu diri lah, jadi urusan itu sepenuhnya hak presiden, hak prerogatif presiden. Karena itu kerangka yang ketika diskusi kami awal ketemu Pak Prabowo, kerangkanya bahwa Indonesia butuh kebersamaan untuk menghadapi berbagai krisis yang akan kita hadapi setahun, 2 tahun yang akan datang. Nah, platform itu yang disepakati. Selebihnya, saya kira urusan menteri dan seterusnya sekali lagi itu ranahnya Pak Presiden dan mungkin juga menjadi bagian dari ranah koalisi Indonesia Maju yang sudah menjadi bagian dari kekuatan koalisinya Pak Prabowo. Jadi apakah sekarang ini koalisi Indonesia Maju itu masih solid gitu atau masih sudah agak tidak solid? Kita bahas setelah jeda berikut ini aja. Saya Budiman Tanurjo di Satu Meja Forum. Mas Pipin, kalau kita lihat Nasdem sudah masuk, Bang Surya mengatakan akan masuk gitu kan. PKB pun memberikan sinyal-sinyal juga akan masuk. PKS pun Pak Sekjen juga mengatakan, Presiden PKS juga ingin masuk, tapi juga ada suara-suara penolakan. Sebetulnya PKS ini di mana sih sebetulnya? Pak ingin membersamai masyarakat sipil seperti Mas Sukidi tadi bilang, atau masuk aja ke dalam Mas sekalian? Ya, PKS sampai saat ini memang belum menentukan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Tapi masih mengusung jargon perubahan.
Ya sampai saat ini kami harus katakan bahwa memang visi yang dibawa ketika sama Mas Anies itu yang dibawa ya. Tetapi tentu tadi ya, mekanisme di Musyawarah Majelis Syuro ini memang agak beda mungkin pengambilan keputusan di partai yang lain. Kami punya mekanisme yang cukup mapan yang disebut sebagai Musyawarah Majelis Syuro yang itu tidak preferensi 1-2 orang, tapi 99 anggota Majelis Syuro itu memang menyampaikan gagasannya. Kira-kira kebermanfaatan PKS ke depan bagi rakyat itu di dalam atau di luar pemerintahan. Nah, itulah dan dasar dari 99 anggota Majelis Syuro ini akan mendengarkan masukan dari struktur PKS, dari kader dari bawah. Kemudian kita nanti juga melihat bagaimana para pemilih PKS juga seperti apa ke depan. Dan memang tidak hitung-hitungan siapa paling besar, siapa yang paling kecil, tetapi secara kualitatif itu dibahas. Dan kami meyakini Kapan itu Majelis Syuro? Nah ini kami karena ini masih 6 bulan bagi kami tidak perlu terburu-buru. Jadi bagi kami ada adalah ruang tawar-menawar ya. Proses pengambilan kebijakan itu memang harus didengarkan. Pertama adalah secara internal kami kader pengurus PKS harus didengarkan apa yang diinginkan oleh mereka untuk kebijakan PKS ke depan. Yang kedua juga komunikasi politik tentu harus dijalankan. Karena dulu ketika di era Pak SBY ya, kemudian juga di era Pak Jokowi, meskipun di era Pak SBY tadi kami masuk ke dalam pemerintahan, di era Pak Jokowi kami di luar pemerintahan, tapi komunikasi politik itu tetap kami jalankan. Ya. Dan itu paralel ya, dan kemudian itu menjadi bahan Musyawarah Majelis Syuro untuk memutuskan kira-kira PKS di luar atau di dalam pemerintahan. Kapan itu? Ya tadi kalau misalnya itu sudah terkumpul, bahan-bahan itu sudah cukup, tentu Musyawarah Majelis Syuro akan ditentukan. Dan bagi kami bersyukur bagi kader PKS ya, struktur kader PKS, kami memang bisa jadi berbeda pandangan, ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi kami punya konsep sam'an wa ta'atan. Jadi ketika nanti Musyawarah Majelis Syuro memutuskan berada di luar atau di dalam pemerintahan, kami akan ikut taat dengan keputusan pimpinan. Oke, baik. Kembali ke Mas Andi Malarangeng. Nanti setelah Pak Prabowo kemudian merangkul Nasdem gitu, itu posisi Demokrat, terusnya posisi Pak AHY terus gimana ya? Apakah memang ada luka dulu gitu atau gimana? Ya, saya rasa enggak juga. Yang penting kalau kami berempat kan kita sudah sama-sama berjuang bersama, berkeringat bersama. Berempat itu siapa aja? Ya, Gerindra tentu saja. Kemudian ada ada teman PAN, ada juga Demokrat dan kemudian juga Golkar. Nah, kami berempat inilah Koalisi Indonesia Maju bersama-sama. Ada yang lain. Jadi nggak rela gitu, yang berkeringat, yang di luar tiba-tiba masuk gitu. Iyalah. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Tapi kan tentu saja, ya teman-teman yang baru masuk tentu saja perlu tahu diri, memahami bagaimana. Ya itu tadi yang kata beliau mengatakan apa visi misi Pak Prabowo, dan kemudian tentu saja juga kita harapkan konsisten bersama-sama. Kalau kita sudah masuk bersama-sama di sini ya konsisten, jangan udah masuk kakinya di sini tapi kaki satu masih di luar di dalam koalisi pemerintahan tapi suaranya seperti oposisi kan gitu. Itu siapa sih dimaksud tuh? Itu terserah lah. Ini cuma mengatakan secara normatif kira-kira semacam itu supaya kan enak juga kita bekerja sama-sama toh. Oke, kembali ke Mas Ukidi. Mas Ukidi, kalau Anda lihat tadi ya, memang secara teoritik memang kondisinya begitu gitu loh. Tapi sebetulnya apa ada sih memang kultur oposisi di Indonesia itu? Kan di kekuasaan kan memang enak-enak saja semuanya kan? Semuanya bisa diberikan, privilege-nya begitu luas, sehingga wajar dong kalau semuanya ingin berkuasa gitu. Saya memandang lebih jauh dari itu, bukan hanya soal kultur oposisi, tapi sebenarnya kultur demokrasi yang tidak tertata dengan baik di Indonesia. Saya membayangkan bahwa demokrasi yang diarsiteki oleh Bung Hatta is too modern, terlampau modern. Terlalu modern. Ya, sehingga itu sebenarnya tidak bertahan lama. Dan ketidaktahanan demokrasi ini tercermin pada fase otoritarisme yang begitu panjang, dan fase reformasi itu sebenarnya pendek sekali. Pendek banget. Pendek sekali. Dan sudah selesai. Dan sudah selesai. Oke. Almarhum Jacob Utama begitu gelisah tentang maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang begitu merajalela. Itu menandakan bahwa kita tidak siap berdemokrasi. Tidak siap berdemokrasi. Tidak siap berdemokrasi. Dan penemuan terakhir
dalam riset yang begitu brilian oleh Profesor Liddell dan Saiful Muzani 2024 ini adalah bahwa kemunduran dan bahkan kerusakan demokrasi yang semakin parah itu tidak hanya ditentukan oleh perilaku elit yang tidak demokratis dengan merobek-robek hukum, dengan mengendalikan hukum demi kepentingan pribadinya, tetapi juga, dan ini saya kira temuan baru, bahwa otoritarisme ini ternyata ditopang oleh apa yang oleh Bill Liddell dan Saiful Mujani sebut sebagai persetujuan publik melalui pemilu. Nah, ini sebenarnya membahayakan sekali. Kenapa? Karena demokrasi itu diperlakukan tak lebih sebagai apa yang dalam tradisi ilmu politik disebut sebagai the veneer of demokrasi. Hanya sekedar tampilan. Pemilu memang ada, partai politik ada, dan seterusnya, tapi itu tampilan aja. Yang terjadi adalah substansi dan norma demokrasi yang tak tertulis itu sebenarnya sudah dirusak sedemikian parah. Substansi demokrasi itu kan sebenarnya simple, yaitu adalah pertama, harus ada mekanisme check and balances. Dan itu tidak ada dalam tradisi kita. Tidak ada. Kekuatan intelektual ditikam, kekuatan legislatif dikendalikan, yudikatif juga diintervensi. Itu pertama. Yang kedua, yang begitu memprihatinkan adalah kekuatan kelompok agama itu juga dikendalikan melalui kebaikan-kebaikan penguasa yang membuat kaum agamawan ini begitu tumpul ketika kemungkaran terjadi pada republik ini. Ketika korupsi merajalela, ketika penyalahgunaan kekuasaan terjadi, ketika nepotisme dirayakan secara vulgar, kaum agamawan termasuk berdiam diri. Dan ini sebenarnya hentakan yang begitu dalam sekali. Jadi ada masalah yang jauh lebih dalam daripada yang sekedar kita lihat di permukaan. Yaitu adalah robohnya moral order. Moral order. Iya. Tatanan moral. Oke, Mas Biadi, gimana nih menanggapi pandangan kritis dari Mas Sukidi soal tradisi demokrasi tadi, pada sisi lain butuh check and balances, tapi kemudian pemerintahan baru ingin merangkul semuanya di dalam, dan bila perlu tidak perlu ada check and balances gitu. Jadi begini, checks and balances tetap diperlukan, dan kita bukan parlementer, tapi kita presidensial. Artinya tetap kita menganut ada. Kalau kita melihat pada saat ini bahwa legislatif itu adalah merupakan checks and balances daripada pemerintahan. Dan itu sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran bahwa tidak ada checks balances. Kalau kita melihat di ruang-ruang DPR, di ruang-ruang komisi, ruang-ruang daripada supervisi yang dilakukan oleh DPR terhadap mitra-mitranya yang notabene adalah pemerintahan, itu adalah mereka menyuarakan kekritisan daripada check and balances itu sendiri, walaupun adalah merupakan dalam satu koalisi. Yang ini yang terjadi saat ini. Ya. Nah, jadi apa yang dilihat dan apa yang dilaksanakan bahwa checks and balances tidak harus dengan kegaduhan. Tidak harus dengan kegaduhan, menarik. Checks and balances itu bisa dilakukan dengan bagaimana merupakan suatu koreksi yang dilakukan dan pembenahan yang dilakukan oleh aparat itu atau oleh eksekutif. Nah, inilah satu hal yang mesti harus kita lihat bersama, bahwa kegaduhan itu sebenarnya siapa yang menginginkan ada satu kegaduhan sehingga ada satu oposisi yang selalu akan men-challenge apa dari kebijakan daripada eksekutif. Ini kan kepinginnya kan seperti itu, dengan mengasumsikan bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat atau kepentingan siapa. Tapi belum tentu bahwa itu kepentingan rakyat. Itu jangan-jangan kepentingan kelompok itu yang men-challenge. Nah, ini harus kita lihat bahwa suatu checks and balances sudah diciptakan dan sudah ada wadahnya, yaitu di DPR. DPR sebagai lembaga. Sebagai lembaga. Nah, baik. Check and balances memang bisa saja menimbulkan kegaduhan, tapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sebenarnya masa depan demokrasi ketika kemudian semua kekuatan politik berada dalam satu kekuasaan. Jika itu terjadi, jawabannya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Mas Saiful Huda, Wakil Sekjen PKB. Jika semuanya bergabung dalam pemerintahan, apa baiknya bagi demokrasi Indonesia? Ya Mas. Jika semuanya bergabung dalam pemerintahan, apa baiknya bagi demokrasi Indonesia? Saya memprediksi ya, kemungkinan tidak semua bergabung ke pemerintahan baru Pak Prabowo. Karena itu kita tunggu aja perkembangannya. Yang kedua, PKB termasuk punya trust yang kuat pada Pak Prabowo. Jadi saya kira pemerintahan baru ini di bawah pemerintahan Pak Prabowo, bukan pemerintahan di bawah pimpinan Pak Jokowi. Yang ketiga, pesan Mas Sukidi cukup kuat dan itu termasuk menjadi refleksi perubahan dan agenda yang kami titipkan kepada Pak Prabowo. Ada 3 butir yang langsung kami titipkan menjadi poin 1, poin 2, poin 3, yaitu menyangkut soal nasib kualitas demokrasi kita. Kita minta Pak Prabowo menjamin keberlangsungan kekuatan civil society yang bebas untuk mengkritik. Termasuk yang ketiga adalah kita minta pemerintahan baru untuk menjamin kebebasan pers, mengkontrol pemerintahan. Jadi spirit itu yang kami tuangkan dan menjadi bagian dari agenda 8 agenda yang kami sampaikan kepada Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo belum memerintah Mas Sukidi, jadi saya meyakini Pak Prabowo belajar dari pemerintahan sebelumnya. Ada yang salah yang perlu kita koreksi, ada yang lumayan baik perlu kita pertahankan. Tradisi ini termasuk menjadi value PKB yang baik tetap dipertahankan, saat yang sama mengambil yang lebih baik. Dan termasuk ketika suatu saat kita gabung, spirit ini tetap akan kami jaga dalam semangat untuk saling mengoreksi dan menjaga ruang kritisisme tetap harus jalan di muka bumi Indonesia. Baik, Mas Huda. Bung Andi, check and balance. Kalau refleksi Anda, apakah ada check and balance sekarang? Selain lembaganya? Sebenarnya ada, dan buktinya kan selama zaman Pak SBY juga ada sekitar 70% di dalam pemerintahan, ada yang 30% di luar pemerintahan, dan itu cukup efektif sebenarnya 30% itu, walaupun beberapa kali kebijakan-kebijakan pemerintah harus di adjust karena adanya dinamika di parlemen. Nah, karena pemerintahan pun memang membutuhkan suara dukungan mayoritas di parlemen. Kalau tidak, maka rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, perpu, bahkan anggaran bisa diganjal di parlemen sehingga pemerintah menjadi tidak efektif. Tetapi saya sepakat bahwa perlu ada yang berada di luar pemerintahan. Dan tampaknya akan ada yang di luar pemerintahan. Nah, saya tidak tahu berapa banyak yang di luar pemerintahan. Ini kita serahkan semuanya kepada Pak Prabowo, dan mungkin sekarang ini masih dalam tahap negosiasi dan menentukan siapa yang berada di dalam, siapa yang berada di luar. Tapi saya rasa akan ada yang berada di luar. Saya tidak tahu apakah 1 atau 2 atau 3, tapi tidak mungkin 4. Karena kita butuh 1. Kita butuh paling tidak 1 lagi berada dalam pemerintahan. Bisa saja 2, bisa saja 3, tapi jangan semuanya. Jangan semuanya. Gitu. Gimana Pak Wiyadi? Jangan semuanya lah, jangan semuanya diborong gitu. Ya, permasalahannya bukan masalah semuanya diborong, tetapi adalah bagaimana persamaan daripada visi dan misi dalam pembangunan, gitu kan. Jadi saya juga tadi sampaikan terima kasih kepada Mas Saiful Huda yang sudah optimis, dan itulah memang Pak Prabowo seorang yang sangat demokratis, saya kira. Jadi dengan optimisme dan juga dengan komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini adalah menunjukkan bahwa inilah Pak Prabowo yang demokratis, gitu kan. Jadi jangan kita melihat bahwa dengan semuanya atau tidak semuanya, tetapi dari awal adalah memang komitmen Pak Prabowo adalah mengajak semua anak bangsa masuk. Dan ini dengan adanya Pak Prabowo berkomunikasi dengan berbagai macam partai setelah selesainya inilah Pak Prabowo yang demokratis. Baik. Mas Ipin, jadi kalau dilihat gitu, apakah memang tadi cara pandang demokrasi kita memang terlalu western ya, terlalu barat, padahal ini mungkin jangan-jangan negara kekeluargaan sebetulnya? Saya kira tetap ya, kita butuh sikap kritis ya, dihormati. Jadi kita tidak berharap bahwa
kalau dibilang Mas Wihadi bahwa kita butuh stabilitas, berarti kita tidak berharap bahwa ada pembungkaman, tidak ada anti kritik. Kalau kita berkaca di era Pak SBY, demokrasi kita lebih baik waktu itu. Beliau sang demokrat ya. Dan maka tidak terjadi cacat demokrasi. Tetapi 10 tahun terakhir ini kita merasakan itu. Saya sih berharap ya, mudah-mudahan pemilu aman-aman aja. Ya, tetapi kita merasakan bahwa cacat demokrasi itu terjadi kan di era saat ini. Tapi kita tentu berharap bahwa perbaikan ya. Mungkin dulu backgroundnya Pak SBY militer, Pak Prabowo juga militer, mungkin bisa lebih menghargai kebebasan sipil. Dan tentu bagi kami sekali lagi PKS belum menentukan pilihan. Kami tentu saya kira resiprokal lah. Jadi pengambil keputusan tidak hanya Pak Prabowo, tetapi juga kami juga akan memutuskan. Bagaimanapun tetap bagi PKS komunikasi tetap akan jalan dan tetap kita butuh demokrasi ini ada check and balances, entah PKS di dalam atau di luar pemerintahan, kami tetap akan menjadi mitra yang kritis. Itu yang kami jaga dari dulu sampai saat ini. Oke, baik, Mas Sukidi. Jadi kalaulah betul langkah-langkah ini untuk menarik semua kekuatan politik dalam satu pemerintahan, terus masa depan demokrasi ke depan akan jadi seperti apa? Atau memang nggak ada demokrasi sebetulnya sih? Ya, selamat tinggal demokrasi, selamat datang populisme otoriter. Dampaknya adalah bagi kepentingan masyarakat? Buruk, karena apa? Karena masyarakat menjadi begitu tersubordinasi dengan negara yang begitu kuat. Dan ini jujur saja membahayakan sekali, karena apa? Karena saya teringat pesan dari seorang filsuf di Scotland, penulis tentang The Well of Nation, Adam Smith. Tahun 1759 Adam Smith menulis The Theory of Moral Sentiment. Pesannya adalah kebiasaan untuk mengagumi dan bahkan memuji mereka yang kaya, the rich, dan mereka yang berkuasa, the powerful, tapi pada saat yang bersama mengabaikan mereka yang miskin dan berkondisi lemah. Itu adalah penyebab satu yang disebut oleh Adam Smith sebagai korupsi dari moral itu sendiri. Nah, ke depan saya kira kita butuh masyarakat sipil, kaum intelektual, kaum agamawan yang tidak menjadi penjilat kekuasaan. Seperti kata PK Oyong, kenapa dia berhenti menulis di Kompasiana? Karena dia tidak mau menulis berita, opini yang didikte oleh kekuasaan. Dia ingin setia kepada hati nurani. Karena itu yang terpenting adalah mengajak masyarakat untuk membersamai kaum papa, kaum fakir, kaum miskin, dan mengingatkan kepada mereka yang mapan. Dan inilah pesan terpenting dari almarhum Jacob Utama. Oke, baik Mas Sukidi, Mas Pipin, Mas Wihadi, dan Andi, dan Saiful Huda. Pemilu telah usai, kini elit tengah berunding untuk katanya membagi-bagi kekuasaan. Penyeru paling keras untuk perubahan pun menampakkan keinginan dan gelagat untuk ikut masuk dalam kekuasaan yang menyerukan kesinambungan. Disinilah politik seakan menjadi kehilangan nilai selain hanya rebutan kepentingan dan kekuasaan. Pada tahap inilah rakyat kembali seakan ditinggalkan dan hanya bisa menatap getir permainan kekuasaan. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Terima kasih, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam.